Remaja adalah mereka yang berusia antara 13 sampai 18 tahun. Pada masa usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanaknya. Akan tetapi masih belum cukup matang untuk dikatakan dewasa. Ia berada pada masa transisi, yang masa ini dianggap sebagai masa yang penuh topan badai dan stres. Mengapa? Karena mereka memiliki atau ingin bebas untuk menentukan nasibnya diri sendiri. Di masa transisi inilah remaja tersebut begitu kuat mencari jati diri. Tempat pencariannya itu biasanya di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan pergaulan sekitar. Oleh karena itu, tempat-tempat pencarian jati diri mereka harus saling menguatkan. Oke, kita lanjut ya. Di sekolah, posisi mereka tidak jadi objek penjejalan teori-teori yang bersifat akademik. Sekolah itu harus mampu menguatkan pembimbingan kepribadian tentunya, karena di sekolahlah anak dapat lebih banyak menghabiskan waktunya selain di rumah. Para guru itu harus membuka diri untuk jadi tempat curahan hati bagi peserta didiknya, yang tentu saja yang nyaman untuk siswa didiknya, maksudnya sehingga guru dapat membimbing ketika siswa itu menghadapi masalah. Oke. Lantas bagaimana? Pertanyaannya nih. Seharusnya seorang guru itu dalam mengajar. Oke. Seorang guru dalam mengajar itu berhubungan dengan murid. Nah, tentu saja dengan murid. Bagaimana selanjutnya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Edu Karsim, satu channel yang senantiasa ingin berbagi, curhat lah, atau celetukan-celetukan mengenai edukasi pendidikan, baik yang di sekolah ataupun di luar sekolah. Oke, anggaplah celetukan saya ini sebagai motivasi untuk diri saya sendiri, atau bila perlu jika ambil saja yang baiknya. Jika buruk, abaikan saja. Oke, kita lanjut ya. Hubungan antara guru dengan murid itu terjalin dalam suatu komunikasi tentunya. Komunikasi itu akan lebih efektif kalau dilakukan dengan sepenuh hati. Hati yang penuh ketulusan dan kesungguhanlah yang akan mensukseskan membawa peserta didik itu menuju ke arah yang lebih baik tentunya. Pekerjaan apapun sebabnya yang tidak disertakan dengan hati, itu akan terasa hambar.
Hati di sini memiliki konotasi yang positif. Hati yang bening sesuai kodratnya. Maka dalam mengajar sebaiknya seorang guru itu mengajarlah dengan hati. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Oke. Anak-anak itu datang dengan mimpinya masing-masing beserta cita-citanya yang besar. Mereka membawa harapan orang tuanya untuk membangun suatu masa depan yang lebih baik tentunya. Oleh karena itu seorang guru ya, dan termasuk juga orang tua meski harus dan selayaknya menjadi seorang pendengar dan pemerhati yang baik bagi anak-anak. Harus juga seorang guru dan seorang orang tua itu harus selalu menambah wawasan tentang perkembangan psikologi dari sang anak. Dan sebagai temuan-temuan metode yang baru. Cari metode-metode yang baru yang cocok untuk diterapkan pada anak-anak. Baik oleh seorang guru dalam mengajar ataupun oleh orang tua dalam mendidik anak. Maka sudah saatnya kita seorang guru itu ketika masuk kelas, ayo kita terapkan konsep joyful learning. Pembelajaran yang menyenangkan. Mental cinta kepada anak-anak harus kita siapkan. Seorang guru yang baik ketika masuk ruangan itu, meski dengan hati, dengan energi dan vibrasi cinta kepada anak-anak. Mengajar tanpa hati akan terasa hambar. Anak-anak pun tidak akan mendengarkan dengan hati. Masuk telinga kanan, akan keluar telinga kanan lagi. Mental. Oke. Mending kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada yang nyangkut walaupun sedikit. Nah, kemampuan menata hati inilah adalah suatu kecerdasan emosi. Merupakan suatu konsekuensi dan profesionalisme yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, makanya seorang guru itu mengajarlah dengan hati. Kalau kita mengajar dengan hati, maka siswa pun, peserta didik pun akan menerima proses pembelajaran, proses kegiatan mengajar itu dengan hati. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.